Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Aska Maulana, MPD, yang selaku dosen pengampu di bidang mata kuliah psikologi abnormal. Yang kami hormati juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 mata kuliah psikologi abnormal atas nama saya sendiri Nur Hakim serta Teh Mala akan mempresentasikan tentang stres. Pengertian stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami yang penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Dan menurut WHO 2003, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial atau tekanan mental atau beban kehidupan. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur seperti banyak tidur, kemacetan, lalu lintas, kritikan dari atasan. Dan ada salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menerapkan gaya hidup sehat adalah dengan mengelola stres. Namun hal tersebut bisa menjadi sulit karena jenis stres yang berbeda-beda pada setiap orang. Untuk itu, kenali jenis-jenis stres menurut American Psychological Association berikut ini. Yang pertama, stres akut. Stres akut, stres yang paling umum yang biasanya disebabkan oleh tuntutan atau tekanan masa lalu maupun masa depan. Gejala paling umum pada stres akut adalah adanya gangguan emosional seperti kemarahan, kegelisahan, depresi, masalah otot pada bagian tubuh tertentu, gangguan pencernaan, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri dada. Cara paling mudah untuk menangani stres akut adalah dengan menenangkan diri, mengonsumsi makanan sehat yang dapat mengurangi stres, melakukan kegiatan positif, dan bercerita pada orang-orang terdekat yang dipercaya. Yang kedua, stres akut episodik. Jenis stres yang muncul ketika seseorang sering mengalami stres akut. Orang dengan stres jenis ini cenderung mudah marah, tersinggung, dan cemas. Jika dibiarkan, stres ini juga dapat membuat seseorang lebih pesimis dan mengalami kehidupan sosial yang memburuk. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindari stres akut episodik adalah dengan mengantisipasinya pada saat gejala stres akut muncul pertama kali. Namun jika sudah terlanjur mengalaminya, berkonsultasi pada dokter dengan tetap menjalankan pola hidup sehat menjadi solusi terbaik. Yang ketiga, stres kronis. Jenis stres yang bertahan dalam waktu yang lama akibat kondisi yang tidak bisa dikontrol seperti kemiskinan, terperangkap dalam pekerjaan yang tidak diinginkan, pernikahan yang tidak bahagia, dan trauma masa kecil yang sulit dihilangkan. Stres ini menyebabkan gangguan fisik dan mental. Beberapa jenis gangguan kesehatan yang biasa terjadi akibat stres kronis adalah serangan jantung, stroke, kanker paru-paru, dan liver. Untuk mengatasinya dibutuhkan perawatan medis dan teknik manajemen stres. Stres mengaruhi kondisi mental dan fisik setiap orang secara berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan manajemen stres untuk mengidentifikasi penyebab stres, gejala yang dialami, dan solusi yang dapat dilakukan. Faktor-faktor penyebab stres yang dapat mempengaruhi seseorang baik secara fisik maupun secara mental atau psikis. Di antaranya yaitu pertama adalah tekanan daripada lingkungan. Entah lingkungan pendidikan atau lingkungan tempat tinggal, bahkan lingkungan pekerjaan. Beban kerja yang berlebihan atau tugas yang sangat berat. Terus juga ada tenggat waktu yang ketat atau konflik di tempat kerja atau di lingkungan pendidikan. Nah, hal ini
mampu membuat seseorang menjadi stres, menjadi pikiran, menjadi penyakit psikologis begitu. Yang kedua, ada masalah keuangan atau finansial. Kesulitan keuangan, memiliki hutang, atau ketidakpastian akan masa depan. Nah, hal ini juga menjadi penyebab stres yang paling besar di era sekarang, di mana seseorang yang memiliki finansial yang kurang ataupun bahkan pengangguran, orang-orang seperti ini sangat sekali rentan untuk terkena stres, mulai dari memikirkan bagaimana caranya hidup besok, bagaimana caranya untuk makan besok, begitu. Selanjutnya adalah perubahan hidup. Nah, perubahan hidup itu apa? Perubahan hidup itu misal ada peristiwa besar dalam hidup seperti perceraian atau musibah atau kematian seorang anggota keluarga. Hal ini mampu menimbulkan stres bagi seseorang. Misal kita punya ayah atau punya ibu atau punya saudara, naudzubillah min dzalik, meninggal, maka kita otomatis kepikiran, kita otomatis bersedih. Hal ini mampu menimbulkan stres dalam diri kita. Terus juga misal ada musibah, misal longsor, rumah kita kelongsoran gitu. Nah, otomatis kita kepikiran, kita pusing. Hal inilah yang menimbulkan stres. Selanjutnya ada masalah hubungan personal. Nah, hubungan personal, masalah dalam hubungan personal seperti konflik dengan diri sendiri begitu. Ada lagi masalah dengan hubungan interpersonal seperti konflik dengan pasangan, misal kita yang sudah punya pasangan atau pacar atau yang sudah berumah tangga, kita ribut dengan pasangan, masalah beberapa hal mungkin. Nah, hal ini juga mampu menimbulkan stres bagi diri kita. Selanjutnya ada masalah kesehatan. Contoh seseorang terkena penyakit, misal penyakit yang yang agak lama disembuhkan, bahkan yang tidak terlalu parah pun, misal kita pusing atau punya demam, otomatis kita kepikiran stres, badan gak enak sekali begitu kan, badan tidak enak ya, tidak bisa ngapa-ngapain kan, makan juga rasanya hambar gitu kan. Ketika kita tidak sembuh-sembuh, ketika seseorang contohnya punya penyakit kronis gitu, otomatis dia kepikiran gitu, kapan saya sembuh, kapan saya bisa beraktivitas, kok hidup gini sekali ya, kok hidup tidak adil gitu, orang-orang banyak yang sehat tapi saya sendiri sakit gitu kan. Otomatis dia akan stres hidupnya begitu. Lantas bagaimana sih cara kita untuk mengatasi stres atau menanggulangi stres? Nah, usaha-usaha untuk mengatasi stres itu ada banyak sekali. Di antaranya yaitu yang pertama dengan menjalankan hobi atau aktivitas positif yang kita senangi gitu. Misal kita stres nih, lantas kita memiliki hobi memancing atau bermain futsal, maka lakukanlah hobi-hobi tersebut. Karena dengan hobi-hobi tersebut akan mampu untuk mengurangi rasa stres atau tingkat kesetresan yang ada pada diri kita gitu. Selanjutnya yaitu adalah dengan menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat di sekitar kita gitu, dengan berbagi rasa serta pengalaman yang kita miliki. Ada perkataan orang-orang yang bahwasanya ketika kita bahagia lantas kita menceritakan kebahagiaan kita kepada orang lain tersebut, maka kebahagiaannya itu akan bertambah ya kan. Contoh misal saya punya motor baru gitu, nanti saya cerita ke sahabat saya gitu, saya punya, alhamdulillah bisa beli motor baru itu bagus kan. Terus teman saya juga bilang, oh iya bagus, otomatis rasa senang dan rasa bahagia saya akan bertambah 1 kali lipat gitu. Sementara ketika saya sedih, seseorang sedih itu ketika menceritakan kepada temannya, maka kesedihannya itu akan berkurang. Contohnya gini, misal seseorang bilang, aduh duit saya hilang 5.000 gitu. Lantas temannya itu akan berkata, ya sudah, sabar saja, mungkin itu belum rezeki kamu. Otomatis kita akan legowo gitu, kita akan ada perasaan sedikit lega seperti itu. Selanjutnya usaha-usaha untuk mengatasi stres yaitu adalah dengan cara menggunakan prinsip homeostatis. Apa sih prinsip homeostatis itu? Prinsip ini adalah berlaku dalam makhluk hidup atau organisme, khususnya manusia. Jadi prinsip ini
bahwasanya kita itu akan selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan yang seimbang di dalam diri kita. Jadi kita menjadikan stres ini bagaimana caranya kita mengelola stres ini agar tidak terlalu berlebih, agar diri kita ini seimbang, begitu. Upaya untuk mengatasi stres selanjutnya yaitu adalah coping. Apa itu coping? Coping itu adalah proses di mana seseorang mencoba untuk mengelola tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya yang berasal dari entah itu individu ataupun dari lingkungan, begitu. Menurut Mark Smith, coping itu memiliki dua macam fungsi. Yang pertama itu ada emotional focused coping, yang kedua ada problem focused coping. Yang pertama emotional focused coping dipergunakan untuk mengatur respon daripada emosional individu terhadap stres. Pengaturan ini dilakukan melalui perilaku individu dengan cara seperti penggunaan minuman keras ataupun bagaimana caranya mereka menidakkan fakta-fakta yang tidak menyenangkan dari hal-hal tersebut. Sedangkan problem focused coping dilakukan dengan mempelajari keterampilan-keterampilan atau cara-cara baru yang mana bisa untuk mengatasi stres. Berbicara tentang coping, ada pula beberapa deskripsi tentang coping yang lain. Di antaranya yaitu dengan cara flick response, fake response, dan juga freeze response. Nah, dalam upaya menanggulangi atau dalam upaya menghadapi stres, seseorang bisa melakukan 3 hal tersebut, yaitu pertama ada flick response. Apa sih flick response ini? Flick response yaitu upaya seseorang dalam menghadapi stres dengan tindakan menghindar dari masalah tersebut atau situasi yang menyebabkan stres itu. Misal kita gitu stres gara-gara tugas gitu dari dosen numpuk gitu. Lantas kita menggunakan cara flick response gitu. Nah, caranya apa? Kita lari dari situasi tersebut, kita nggak ngerjain tugas, kita nggak pernah hadir di mata kuliah tersebut gitu. Dengan cara apa? Supaya kita tidak ketemu dosen tersebut, supaya kita tidak kena marah dosen tersebut. Kita menghindari masalah-masalah tersebut, kita menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kita stres itu. Yang kedua ada fake response. Apa sih itu fake response? Fake response adalah usaha seseorang menghadapi stres dengan cara menghadapi dan menyelesaikan masalah atau stresor, hal-hal yang mampu atau yang bisa menyebabkan stres. Nah, contoh gini, kita stres gitu, tugas numpuk, tekanan dari dosen banyak gitu, jadwal kuliah yang padat gitu. Lantas kita menggunakan fake response gitu dalam usaha mengelola stres gitu. Kita menghadapi stres tersebut gitu. Stres kita karena tugas, kita kerjakan tugas kita. Stres kita karena dosen, kita turutin apa kemauan dosen itu. Stres kita karena kuliah, kita hadapin kuliah gitu. Jadi stres itu kita hadapin, namanya fake response. Yang selanjutnya itu ada freeze response. Apa sih itu freeze response? Freeze response ini adalah tindakan menghadapi stres dengan cara berdiam diri, pasrah, dan menyerah terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya. Jadi freeze response ini gini. Seseorang itu stres misal kita stres karena tugas atau tekanan dari dosen. Nah, kita menggunakan freeze response. Nah, otomatis kita pasrah, udahlah bodo amat lah. Mau tugas saya benar, mau tugas saya salah, mau dosen marahin saya, mau apa saya terima gitu. Saya pasrah, saya menyerah gitu, udah gitu. Dari hal-hal untuk usaha-usaha mengatasi stres yang telah dijelaskan, sebetulnya masih banyak lagi usaha-usaha untuk mengatasi stres, seperti dengan olahraga, makan minuman atau makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan sebagainya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.